Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, ketika kita mampu mendengar sesuatu yang baik dan mengatakan apa yang kita dengar dengan baik dan melakukannya di dalam tindakan nyata dengan baik pula, kita sudah menghadirkan bagaimana sebenarnya orang beriman harus menjalani persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Engkau laksanakan melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Buatlah di dalam persiaran hidup kami, sungguh senantiasa mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami sebagai orang beriman di dalam persiaran kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita diingatkan agar janganlah hidup kita menjadi tawar hati hanya karena apa yang terjadi di hadapan kita jauh dari apa yang kita impikan, jauh dari apa yang kita rindukan. Kita diajak untuk belajar memiliki ketajaman mengenai mata hati kita. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk peduli. Salah satu bentuk peduli ialah kita mampu menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mengeluhkan sesuatu padahal kita mendengar dan mampu melakukannya, tetapi kita tidak mengambil keputusan dan mengambil tindakan padahal kita diberikan kesempatan itu, berarti kita menyia-nyiakan bahwa kita sebagai orang beriman mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kegelapan. Di dalam nubuat kitab Yesaya mengajak kita dan menantang kita sebagai orang beriman agar kita tidak tawar hati hanya karena ingin menghindari konflik, hanya karena ingin menghindari suatu tanggung jawab yang lebih besar padahal kita mampu melakukannya di dalam persiaran hidup kita. Beranikah kita untuk senantiasa menggunakan kesempatan sebaik mungkin dan melakukan kepercayaan yang diberikan dengan bertanggung jawab dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita juga diajak untuk tidak menilai orang seperti maunya kita, tetapi bagaimana kita harus menilai orang lain seperti Allah senantiasa menilai manusia, yang senantiasa memberikan kesempatan sampai mereka kembali kepadanya dan menghindari perbuatan yang jahat dan melakukan pertobatan secara terus-menerus. Orang yang dapat menjadi ahli waris kerajaan Allah adalah orang yang semakin terbuka akan karya Allah di dalam hidupnya. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Apakah di dalam perjalanan hidup kita hanya jatuh pada nilai keagamaan kita, di mana kita hanya menyibukkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik, benar, tidak baik, tidak benar. Tetapi kita diajak untuk lebih. Sebagai orang beriman, kita mesti menemukan mengapa sesama kita melakukan perbuatan yang melanggar, mengapa sesama kita harus melanggar hukum. Seringkali kita jatuh hanya sebagai orang yang merasa secara moral lebih tahu dan secara iman merasa lebih mendalami. Tetapi yang dikehendaki Allah bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, belajar menilai dan menentukan sesuatu sebelum mengambil keputusan dengan dasar iman kita, di mana kita diajak
untuk melihat dan menemukan alasan apa sehingga orang yang melakukan kesalahan itu sampai jatuh ke dalam dosa, sampai jatuh pada perbuatan yang tidak berkenan. Jangan kita menjadi pengadil yang seolah-olah menganggap diri Anda, saya, kita semua Tuhan. Kita bukan Tuhan atas sesama kita. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Beranikah kita sebagai orang beriman bersaksi, tidak hanya mengkritisi, tidak hanya mengeluh, tetapi ketika diberi kesempatan kita lari dari persoalan. Sebagai orang beriman yang mampu untuk mengatakan kasih Allah, mestinya ia juga mampu menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan nyata kita. Poin yang terakhir dari Injil hari ini, kita juga diingatkan dari peristiwa atau mukjizat di mana orang yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ada nilai plus bagi saudara-saudari kita ini yang tidak bisa mendengar ataupun yang tidak bisa berbicara, tetapi mereka memiliki ketajaman. Mata hati mereka begitu peka terhadap sesamanya yang memerlukan pertolongan. Efatah, terbukalah. Harapannya kita semua sebagai orang beriman mengalami mukjizat ini, terbuka untuk mendengar dengan hati yang tulus. Orang yang mendengar dengan baik, dengan tulus, ia akan mampu mengatakan apa yang ia dengar di dalam kebaikan, di dalam kebijaksanaan, bukan hanya berdasarkan nafsu, tetapi pada kebaikan. Dan biasanya orang yang mendengarkan dengan baik, berbicara dengan baik, mestinya di dalam tindakannya, dalam persiaran hidupnya sehari-hari, senantiasa mewartakan kebaikan sebagaimana yang ia katakan. Pada minggu ini kita semua ditantang sebagai orang beriman, tidak hanya pandai mewartakan untuk taat setia pada prokes, untuk belajar hidup sehat, tetapi bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, dan bagaimana kita berkata. Masihkah kita sebagai orang beriman menebarkan sebuah pesimisme dengan membuat status yang menakutkan, dengan membuat status yang menjatuhkan martabat orang lain, dengan membuat berita yang seringkali jatuh pada gosip yang mematikan karakter sesama kita. Sebagai orang beriman kita diajak untuk bersaksi, bukan mengkritisi untuk mematikan karakter, tetapi mengevaluasi agar ada solusi yang ditemukan sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kita tinggal, kita berada dalam situasi tertentu. Mungkin kita akan kecewa, mungkin kita tidak bisa menerima, dan mungkin kita senang. Tetapi seringkali, karena kita ingin mencari zona nyaman, padahal kita mampu untuk mengubahnya, padahal kita mampu untuk menjadi terang dan garam di dalam kegelapan, kita memilih diam. Hari ini Tuhan membuka telinga Anda dan saya, serta kita semua, untuk mendengarkan jeritan sesuatu yang tidak beres. Kita diajak untuk mewartakan kebaikan, memberikan sesuatu yang solutif, dan bertindak demi sebuah keselamatan bersama. Orang beriman berani mengambil risiko jika itu adalah untuk keselamatan bersama. Jangan takut, siapa bertekun di dalam kebenaran, Tuhan memberkati. Amin.